Sahabat Kompas.com, ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang terjadi di Eropa Timur kian memanas. Pasalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari kawasan Donbas di sisi timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Tak hanya Rusia, sejumlah negara lain turut mengakui kemerdekaan wilayah yang dikuasai separatis itu. Beberapa negara seperti Kuba, Venezuela, Nicaragua, Suriah, hingga provinsi-provinsi Georgia yang memisahkan diri juga mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Presiden Nicaragua Daniel Ortega menyatakan dukungannya terhadap langkah Rusia tersebut. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad. Мы выражаем президенту Путину нашу солидарность. Y nuestro aliento en esta lucha que está librando И пожелание el pueblo вдохновить его в этой ruso por борьбе, la paz. которая... Menyusul pengakuan atas kemerdekaan di separatis Ukraina, Putin disebut-sebut segera mengirimkan tentara Rusia ke lokasi tersebut. Langkah ini pun telah disetujui oleh anggota Majelis Tinggi Parlemen Rusia. Selain itu, Putin juga telah memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk menindaklanjuti perintah ini. Putin beralasan pengerahan tentara ini semata-mata untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk. По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же? Конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерен исполнять взятые на себя обязательства. Pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk oleh Rusia ini pun memicu kekhawatiran akan terjadinya invasi penuh Rusia ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, langkah Rusia yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk ini pun merupakan sinyal invasi dari Rusia. Biden juga mengatakan langkah Rusia ini dikhawatirkan menimbulkan terjadinya perang di Eropa. Tak hanya Amerika Serikat, Inggris juga menganggap invasi Rusia ke Ukraina telah dimulai. Juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, tindakan Rusia ini bisa menjadi awal dari invasi berskala penuh. Sejumlah negara hingga organisasi internasional pun tak tinggal diam dengan sikap Rusia. Mulai dari Uni Eropa yang akan memberikan sanksi ekonomi dan pembatasan akses pasar modal untuk Rusia. Kemudian Inggris yang akan memblokir 5 bank Rusia dan memberikan sanksi pada 3 orang kaya di Rusia termasuk Gennady Timchenko. Negara selanjutnya yakni Jerman yang memberikan hukuman dengan menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia. Amerika Serikat pun tak ketinggalan untuk menjatuhkan sanksi terhadap 2 lembaga keuangan besar Rusia. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. Kanada juga menjadi salah satu negara yang memberikan sanksi, yakni melarang bank-bank Rusia untuk melakukan transaksi keuangan. Ada pula Jepang yang akan melakukan penangguhan visa kepada para pejabat, serta melarang kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya Australia yang akan memberikan sanksi ekonomi hingga larangan perjalanan bagi anggota Dewan Keamanan Federasi Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia telah merusak upaya perdamaian. Hal ini disampaikan Zelensky dalam pidato pada Selasa 22 Februari 2022. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Ukraina tetap ingin menyelesaikan krisis ini melalui jalan diplomasi. Meski begitu, Zelensky memastikan negaranya telah siap berjuang untuk jangka panjang. Ми розуміємо всі ризики. Ми закликаємо Росію не перший раз саме вирішувати це питання шляхом діалогу, сідати за стіл перемовин. Ми готові сідати в будь-яких майданчиках. Росія це прекрасно знає. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.